Inilah Ida Mas Dalem Segara. Sosok pemuda 24 tahun ini bisa dibilang sebagai sulinggih termuda di Bali saat ini. Bagaimana tidak, sulinggih asal Gria Mas Dalem Segara di Banjarnegara, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali ini telah didiksa atau diupacarai untuk dinobatkan sebagai sulinggih sejak dirinya masih berusia 23 tahun. Sulinggih yang semasa walaka bernama Andika Putra ini pernah mati suri hingga didatangi sosok mirip Ida Batara Jogormanik. Adalah Ida Pandita Mpu Nabe Girinata, guru Nabe sang sulinggih yang juga seorang sulinggih asal Gria Gede Penida Bangli. Gelar Ida Mas Dalem Segara diperoleh dari penganugerahan Tuhan. Mas berarti kemakmuran atau kebahagiaan. Dalem merupakan gelar di mana semua perilaku atau pikiran datangnya dari hati. Sementara Segara berarti dimanapun seseorang berada di Bali, pasti selalu dikelilingi laut sebagai simbol pembersihan. Ida Mas Dalem Segara sebelumnya tak pernah membayangkan dirinya menjadi seorang sulinggih. Anak sulung dari dua bersaudara ini mengaku tak satu pun dari keluarganya melik. Namun, Ida Mas Dalem Segara sudah mampu melihat sosok-sosok tak kasat mata sejak masih kecil. Bahkan mampu mengingat dan merasakan proses dirinya dilahirkan. Menginjak usia 16 tahun, Ida Mas Dalem Segara telah menggemari hal-hal berbau budaya dan mistis. Kecintaannya tersebut kemudian disalurkan lewat hobi pada benda-benda spiritual seperti keris. Masalah demi masalah pun mulai berdatangan. Alumni SD 3 Saraswati dan Pasar ini sempat jatuh sakit hingga mati suri. Setelah dirujuk ke rumah sakit, 4 dokter yang menangani tidak bisa mendiagnosa penyakit apa yang diderita Ida Mas Dalem Segara. Selama dirawat di rumah sakit, Ida Mas Dalem Segara setiap malamnya selalu didatangi sosok yang digambarkan mirip dengan Ida Batara Jogormanik yang ingin mencabut nyawanya. Pasca sembuh, di usia 18 tahun, Ida Mas Dalem Segara kemudian ngayah di Gria Anyar Tanah Kilap, Kecamatan Kuta, Badung, menjadi pamangku hingga usia 22 tahun. Di usia 23 tahun, tepatnya di tahun 2017, Ida Mas Dalem segera menikahi wanita pujaannya sesuai janji yang ia buat kepada dirinya sendiri untuk menikah sebelum upacara madiksa sebagai sulinggih. Kini, Ida Mas Dalem Segara telah dikaruniai seorang putra nan rupawan. Menikah dan memiliki buah hati, Ida Mas Dalem Segara kemudian menjalani tahap menjadi jero gede selama 6 bulan sebelum akhirnya didiksa oleh Ida Pandita Mpu Nabe Girinata. Ida Mas Dalem Segara memiliki penyungsung yang tersebar di berbagai daerah di Bali dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berbekal prinsip ngayah kepada umat dan Ida Sang Hyang Widiwasa, sulinggih kelahiran 24 Oktober 1994 ini rutin menggelar upacara metatah massal gratis untuk umat kurang mampu. Menjadi sulinggih di usia yang sangat muda tidaklah mudah bagi Ida Mas Dalem Segara. Sulinggih dari generasi milenial ini tak jarang mendapatkan cemooh. Namun, Ida Mas Dalem Segara tetap berusaha sabar dan fokus dalam menjalankan tugasnya untuk melayani umat. Om Swastiastu, Titiang Ida Mas Dalem Segara, Titiang usia Titiang 24 tahun. Jadi bagaimana awal Titiang memulai perjalanan tentang ngiring atau spiritual, di mana ketika umur saya 16 tahun, saya mulai suka dengan namanya adat dan budaya Nusantara. Awalnya suka dengan keris dan alat-alat spiritual zaman dulu. Mulai mengenal apa itu isi dari keris itu tersebut, justru maknanya dari blok keris tersebut, sampai akhirnya sekarang belinya jadi sedikit. Awalnya saya sangat menentang apa tuh artinya ngiring sebenarnya. Kenapa? Karena proses ngiring itu dimana sebenarnya bukan ngiring terdahulu, tetapi ditapak dulu oleh Batara siapapun yang disungsung oleh umat itu. Akhirnya dapat signal dan dia meyakini bahwa yang widiwasa atau manifestasinya memberikan sinar sucinya kepada tubuh manusia tersebut. Akhirnya beliau meminta, saya meminta, dan setelah itu baru proses ngiring. Ngiring ini katanya adalah
ngayahan Betara ya. Nanti ngirim ke adalah ngayahan Betara. Saya ngayah dulu hampir 4 tahun lalu di Giri Anyar Tanah Kilap. Mungkin itu di jalan Gusti Ngarai, jalan Gusti Ngarai ya. Bypass besar Gusti Ngarai. Di jalan Gusti Ngarai, Giri Anyar. Dan proses tersebut saya alami sekitar 4 tahun ngayah di Pura. Di Pura. Setelah itu mulai saya yang mengerti apa itu susunan dan tentang apa itu spiritual Bali, tentang barok, rangdo, kata-kata lainnya. Proses mengenal itu kurang lebih sekitar setahun setelah saya ke Tanah Kilap itu, saya mulai kenal ada picture untuk Nangyang Kelawatan Ratu Ayu. Nangyang Kelawatan Ratu Ayu dan proses susunan lainnya. Dan sering ini Gerak Suci yang awalnya saya linggih di Jalan Drupadi 14 nomor 9 Bir non. Tapi karena kondisi dan masyarakat yang mendesak atau memberikan saran untuk membuat tempat baru atau video untuk susunan Tujang, jadinya Tujang melinggih di Jalan Cakupan Banjarnegara Sabing. Saya waktu kecil itu ada yang namanya indigo. Mungkin indigo juga adalah seorang manusia memiliki tubuh cakra yang berbeda pada umumnya. Setelah itu bagaimana saya mengerti dulu cakra saya tersebut yang awalnya dengan cara melihat atau merasakan hal-hal yang di luar nalar, justru melihat kejadian yang mungkin belum atau yang akan terjadi. Hal tersebut mungkin dibilang aneh, percaya nggak percaya, ketika awal saya itu bisa mengingat merasakan hal yang dulu dari awal itu cuman memang itu sangat tidak jelas, tapi saya merasakan ketika bagaimana prosesnya, tahapan ketika saya menjadi seorang sulinggi sekarang. Saya didiksa 23 tahun. Saya ngayah di Pura itu sekitar umur saya 18 tahun mungkin menginjak 19 tahun itu. Jadi saya mungkin 18 mungkin sekitar 3 tahun saya jadi atau 4 tahun saya ngayah di Pura. Setelah itu saya menjadi juru gede. Setelah menjadi juru gede langsung saya didiksa oleh nabi saya ide paling tempuh Nabi Giri Nato di Bali. Kalau keturunan sendiri dari keluarga saya sendiri, dari ibu atau haji umum, tidak ada sama sekali keturunan. Kakek atau seterusnya tidak ada. Jadi ide mas dalam segala itu sebenarnya saya mau pakai kayak nama klan-klan pada umumnya. Ada yang Pasel, ada yang Arewang Bang, ada yang klan-klan lainnya lah intinya seperti itu. Jadi mas dalam segala itu adalah kemakmuran, kebahagiaan. Dalam itu adalah dimana hati itu semua perilaku atau semua pikiran itu semua dari hati. Itu kayak Parsudo. Terus dimana segara itu adalah dimanapun kita di Bali pasti selalu dikelilingi oleh segara. Yang dimana ada simbol pembersihan. Jadi artinya adalah ketika kita ingin menjadi emas atau bersinar, semua itu dalam diri melewati proses-proses pelukan dan pembersihan terlebih dahulu seperti itu. Sebelum Jang meninggi, Jang mungkin dari SMA suka yang namanya usaha. Jadi dari SMA itu sudah punya clothingan baju, suka musik juga. Dan setelah tamat SMA, kita buka restoran sendiri. Masalah lainnya, masalah asli itu sebenarnya karena kan keluarga saya cerai berhubung, jadi nama saya itu nggak dipakai sama nama ibu saya karena saya dekat sama ibu saya soalnya. Jadi kalau pas malah itu sangat sensitif soal dari keluarga. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa sih ide menyusungi tatoan? Sebenarnya sederhana sekali. Hubungan antara manusia tidak ada yang namanya tentang fisik, tapi melainkan bagaimana sang jiwa atau rasa kita untuk ngayah tuh umat ini. Tetapi saya tatoan mungkin dari sejak muda dan saya suka tatoan itu karena seni. Tapi tato semua dalam tubuh saya ini ada maknanya, kekuatan, kemakmuran,
dan keteguhan. Koi, dua koi adalah sebuah bagi saya keseimbangan. Yin dan yang telinga yoni ya di Bali. Keseimbangan di makna saya ingin kehidupan saya bisa berimbang, baik itu kiwo maupun penangan. Kiwo atau ngiwo disebutkan dalam sastra itu bagaimana itu ilmu kiri, dan penangan itu adalah ilmu putih. Jadi tahapan keluarga atau lingkungan yang sangat support sekali. Kenapa? Karena dari awal saya meriksa atau dari jero mangku pun sampai jero gede pun dulu, saya selalu support oleh masyarakat saya atau penyungsung saya sendiri. Sederhananya seperti kayak alat-alat upacara, mereka yang mengaturkan keberanian, cara untuk mengatasi ketika orang lain tidak suka dengan saya, dengan kondisi saya seperti ini. Sederhana sebenarnya. Ketika kita menuntut orang untuk menjadi orang dewasa, harus dengan cara yang dewasa. Cara dewasa adalah dengan cara kita diam. Kenapa dengan cara diam? Agar kita bisa membuktikan bahwa perilaku kita tuh adalah dewasa, bukan kekanak-kanak. Kalau kita mencoba balik, sama dengan kita seperti mereka. Sebenarnya saya sendiri tidak terlalu susah untuk menyesuaikan lingkungan saya yang baru. Kenapa? Karena memang dari kecil bidang saya hal yang sama. Jadi ke arah seperti ini tidak ada sama sekali masalah saya. Entah ini dari pikiran saya ketika saya masih muda sekarang, ataupun dari pergaulan saya. Karena memang ketika saya menjadi romangku, lingkungan saya adalah pemangku, adalah selingi juga. Jadi kalau untuk yang namanya berdampingan dengan hal seperti itu sudah sangat biasa. Upacara-upacara ketika saya pergi yang sangat membantu masyarakat adalah sederhananya ketika saya berupacara mendatang massa, karena sangat dimudahkan sekali. Jadi untuk umat-umat kita tidak saya bebankan biaya, hanya kita saja semampunya saja. Yang penting adalah gotong royongnya, bersatu asa siasat gitu ya. Terus juga upacara ngurungah. Jadi banyak orang yang dulu pernah kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, dia aborsi atau guguran. Jadi upacara ngurungah nikah adalah untuk memanggil sang roh nikah dan diupacari untuk diupacari ngurungah atau ngerapuh. Jadi kalau upacara menetah nikah, seringnya nikah di geria. Di Masarum Segara sekarang dicampur untuk upacara-upacara saya puput biasanya nikah dari penyusup-penyusup saya, masyarakat-masyarakatnya. Ada yang dari desa, ada yang dari Singaraja, Nagara, Tabanan, dan Pasar, Jimbaran, dan semua wilayah Bali sih. Jadi beberapa wilayah Bali itu desa atau keluarganya musuh saya. Jadi di sana kita membuat karya untuk kesehariannya, aktivitas seharinya, mukut, dharma wacana, dan paling sering pelokatan masal di Masarum Segara. Dari jam 6 sore sampai malam itu selalu ada yang datang. Kalau untuk dharma wacana biasanya di sekolah-sekolah, di luar-luar Bali juga sering. Terus juga di hotel-hotel, kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di kampusnya juga, tentang bagaimana cara generasi muda untuk melestarikan budaya Bali atau agama Hindu kita agar tidak sampai salah jalan, seperti ada yang ke arah India atau yang lain. Untuk tokoh yang buat saya panutan adalah Nabi saya sendiri. Hidup paling tempuh Nabi Girinato, karena beliau mengajarkan saya tentang bagaimana berbagi. Walaupun mungkin saya juga sudah pernah berbagi sering sebelum itu, tetapi beliau mengajarkan saya lebih dalam, mengerti sebuah kehidupan baik buruk. Alasan Titiang mengapa menggunakan kuaca sami ireng atau hitam, dikarenakan arti makna hitam itu ada kekuatan, mistis, pingit, tengah, hening, dan kemakmuran bisa sendiri. Kalau putih, enggak sih besar ini. Mungkin jarang ya, sekali dua kali mungkin, tetapi tergantung acara tertentu nih. Kalau untuk masalah berpergian sih, saya sangat jarang berpergian, kecuali mungkin
luput itu pun dipendak oleh tapi panjang-panjang itu tiang sisio yang mengantarkan di tiang. Terus kalau keluar biasanya diiring sama sisio sih atau mangku-mangku di tiang di sini. Acara-acara setiap hari itu sudah ada rentetan acaranya. Jadi ada yang ada tugasnya hari ini kan saya menjadi seorang sulinggi, apalagi sulinggi termuda. Tujuan ini adalah bagaimana di era globalisasi ini kita membawa agama dan adat budaya kita untuk selalu lebih terdepan lagi dibandingkan budaya-budaya luar, terutama sederhana adalah pakaian. Kalau pakaian, saya lebih bangga melihat ketika orang Bali atau generasi muda menggunakan pakaian adat Bali kemana-mana. Jadinya apa ya, nilai unsur-unsur Bali itu selalu melekat dalam tubuh mereka atau di mana mereka berada, orang-orang seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang ini ada yang namanya mungkin sibuknya tentang pakaian-pakaian ke luar negeri ya, menggunakan ada yang celananya pendek, celana panjang, atau mungkin pakaian-pakaian yang modern lah seperti. Jadi saya lebih bangga dan senang ketika melihat generasi muda jadi menggunakan pakaian adat ringan ketika sehari-harinya, karena memang saya waktu ketika masih muda pun walaupun saya suka berpenampilan tetapi tetap ketika saya di rumah saya lebih sering menggunakan pakaian adat Bali. Kenapa kita harus malu? Budaya bangga ketika kita menggunakan pakaian adat kita sendiri. Kenapa kita harus malu? Jadi bagaimana saya teguh untuk menjalankan dharma saya menjadi seorang sulinggi dengan cara saya menyibukkan diri membantu teman-teman saya, entah itu di panti jompo, yayasan kanker, yayasan bayi terlantar, ataupun panti asuhan. Ada kegiatan saya ketika saya ngamput atau ada waktu kosong, aku share untuk mereka. Untuk generasi muda, saran saya lebih bangga dengan adat istiadat setempat dan budaya kita, terutama bangga yang pernah malu karena hidup kita di Bali ini dilandaskan oleh budaya dan adat setempat tersebut. Itu bersikap sebenarnya balik ke masing-masing orang. Kenapa? Karena seberapapun larangan-larangan tersebut, kalau tidak dilandasi oleh budi pekerti yang baik atau SDM yang baik, pasti akan tetap sama. Jadi intinya untuk masalah generasi muda yang sekarang mungkin lagi trennya sekarang adalah melik atau ngiring atau nyungsung, sebenarnya itu balik ke diri masing-masing. Kenapa? Karena hubungan Tuhan dengan manusia nikah tidak bisa diukur. Biarpun seorang penyungsung nikah rajin sembahyang, tapi dia tidak mengerti makna dari penyungsungan tersebut sama dengan bohong. Jadinya ketika kita mengenal susunan kita atau yang kita iring atau kita milik karena kita sendiri ayah di pura, kenali diri kita sendiri. Setelah kita mengenali diri kita sendiri, baru kita bisa mengenali siapakah yang kita sungsung dan bagaimana kita mengerti situasi alam semesta. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.